Oke, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, para YouTuber se-Indonesia ya. Ya. Kembali dengan saya di channel Yoki, di channel saya. Nah ini kebetulan hari ini saya sedang kumpul dengan rekan saya Pak Iwan Bule yang sudah terkenal dan ganteng ini, ya kan? Insya Allah. Alhamdulillah saya hari ini juga dipertemukan oleh teman lama sebenarnya. Saya udah ada dulu. Dokter Denny ya? Ketemu ya. Dokter Denny. Beliau seorang dokter, sebenarnya ahli onkologi namanya Pak ya. Ahli kanker. Alhamdulillah ya. Dokter. Kami bisa bersilaturahmi. Tapi pada hari ini saya ingin ngadakan obrolan yang santai. Santai ya? Santai. Sambil ngopi-ngopi Ya, ya. kita bisa sebagai obat anti stres lah. Nah sekarang ini kan dibutuhkan supaya daya imun tubuh kita ini supaya lebih kuat kan. Nah ini salah sebuah topik yang mau saya bahas nih. Woi, Mungkin apaan topik tuh? ini kalau kita bahas bagi sebagian orang mungkin aduh kok jorok ya topiknya. Tadi ya kan. Apaan itu? Apaan tuh? Topik ini temanya tidak disukai sama orang, tapi Oh. sebenarnya dibutuhkan Dibutuhkan untuk orang yang sehat. untuk Nah, kesehatan. yaitu kentut. Kentut. Nah, kentut ya. Nah, iya, ini iya. gini ya. Kentut. Membahas kentut nih si Effendi. Ampun. Soal kentut ya. Hmm. Saya ingin tanya dulu Pak Dokter nih. Sebenarnya yang saya tahu setiap orang yang habis operasi nih Pak Dokter. Hmm. Kenapa mesti nunggu kentut dulu baru boleh Dokternya makan? ke sono bukan di Ya. sini. Ya, Pak Dokter yang boleh makan atau boleh minum kalau kita sudah kentut. Apa hubungannya itu Pak Dokter bisa jelaskan nggak? Silakan. Jadi gini, dari mulut sampai belakang nih anus itu satu saluran tertutup, ya saluran tertutup. Pada saat operasi itu kan dibius ya, Iya. dibius Ya. umum, Bius umum. jadi dia nggak sadar. Hmm. Nah setelah sadar, kesadarannya sudah muncul. Ya. Pertanyaannya metabolismenya udah jalan normal atau belum? Oh, bukan dari metabolisme. Metabolisme, ya. Ini boleh diisi kalau memang metabolisme jalan, artinya peristatik sudah jalan, relnya sudah jalan, Baru boleh diisi. boleh diisi. Nah, salah satu indikatornya adalah peristatik jalan pada saat diem itu dibius kan tetap ada kotoran di sini ya, di kolon. Kolon, ya. Nah, pada saat diem dia ada fermentasi. Fermentasi ya. Fermentasi. Kayak roti ya, Pak Dokter. Iya, tape gitu kan. Tape. Kan ada bakteri kan di Iya, iya. musuh. Fermentasi menghasilkan gas. Gas. Ya kan? Hmm. Nah, kalau dia sudah jalan, itu gasnya kan terdorong Iya. keluar. Nah, keluarnya gas menunjukkan persepsi jalan. Nah, kalau sudah jalan, baru ini boleh diisi. Kalau kan nanti kembung, bahaya kalau kembung. Gitu ya. Nah, itu ya. Udah Pak Iwan, kembung nggak bisa kentut. Bahaya lagi ya dong. Ternyata kentut itu penting ya. Penting. Oke. Nah sekarang gini, rekan saya ini Pak Iwan punya pengalaman yang cukup lucu kan waktu kecil dulu waktu di SD. Iya, iya betul. Tentang masa kentut nih Pak Iwan, silakan cerita. Gimana? Sebenarnya jorok ya, tapi ini karena yang nanya sahabat saya, Kang Effendi, dan ini di sini juga ada narasumbernya, seorang pakar ya, dokter kanker ya. Ya, dijawab tadi masalah kentut. Nah ini Kang Effendi nanya saya punya pengalaman itu Kang Effendi dan dokter. Waktu saya kelas 5 SD. Iya. Demi Allah nih. Masih ingat ya? Masih ingat. Berarti Ingat. berkesan sekali dengan Berkesan kentut. sekali dengan kentut. Terus gimana? Itu kebetulan lagi pelajaran matematika. Matematika itu salah satu pelajaran yang ditakuti oleh murid, termasuk saya. Iya. Waktu SD itu. Nah itu gurunya itu galak banget, guru matematika. Killer loh Yo, istilahnya. Terus? Pak Selamat namanya. Pokoknya sebenarnya nggak mau saya sebutin. Iya. Galak. Pokoknya kalau ada murid di ini gebuk Iya. pakai penggaris yang kayu yang 1 meter itu. Terus? Nah tiba-tiba ada suara gitu. Bam, begitu. Dan itu perempuan. Keras bunyinya. Ya, tut gitu. Itu perempuan. Ah, si guru Pak Selamat siapa yang kentut? Semua murid itu diam. Nah, nggak ada yang jawab. Iya. Tapi saya dengar, tahu yang kentut sebelah saya. Iya. Nah, perempuan, nggak saya sebut namanya. Hmm. Ya, nah, saya bilang ini Pak itu nggak pakai lama gitu. Nangis itu. Teman saya perempuan. Saking takutnya. Itu gara-gara kentut dong. Jadi dia nahan kentut nggak bisa ditahan-tahan kan, namanya lagi pelajaran. Betul. Akhirnya ngebrot gitu, dut begitu dong Iya. ceritanya.
Nah, ini terkait itu Iya. itu pengalaman saya. Nah, ini lucu ya, benar ya. Dan saya ingin tanya satu hal lagi nih pada dokter. Mengenai kentut, kalau kita tahan-tahan itu berakibat buat kesehatan nggak? Kalau kita pas ada di kumpulan gini, lalu saya kebelet mau kentut, nah itu kan suka ditahan-tahan tuh. Ya malu ya. Iya, itu sopan. betul. Mas Sopan itu gimana ada dokter? Ada hubungannya dengan kesehatan atau gini lah? Tadi yang kita bahas orang yang sudah dioperasi. Nah, kalau orang yang sehat, apa sih gunanya kentut gitu? Ya balik sebenarnya penjelasannya tadi di kolon itu ada fermentasi. Pada saat itu jalan gerakan mengarah ke belakang ya, kedua mendorong. Jadi itu harus dikeluarkan Harus karena dikeluarkan. kalau Kalau nggak enggak dikeluarkan, kayak kita punya balon dong, kembung dong. jadi masuk. Nah kalau kembung ditahan, peristaltik bisa ketahan. Nanti kalau ini nggak bisa jalan, Akibatnya dari asam lambung juga nanti nggak bisa turun, mengaruh ke semua ke atas. Jadi kita akhirnya jadi Balik. mual, jadi nggak enak ke perut. Jadi nahan kentut tuh efeknya Nggak jelek, sehat. Pak. Sehat ya. Ya, jadi kentut itu tuh sehat buat yang bersangkutan, tidak sehat bagi yang lain. Jadi diulang, Iya, kentut itu sehat bagi pelakunya, Iya. Pelakunya. enggak sehat bagi yang mendengarnya. Iya. Apa baunya Karena ya? polusi udara. Gitu. Iya, iya. Nih, Lucu dok, satu lucu, nih, lucu. saya ingat juga ada cerita lucu di Pak Iwan satu ya. Iya, iya. Dulu ada sepasang apa istilahnya calon pengantin lah. Calon pengantin. Kenapa tuh? Si pengantin perempuan itu dibawa oleh calon si pacarnya itu Rumah laki. untuk lihat rumah. Ah, Jadi mereka kan punya rumah. dia baru beli di rumah ya rumah. Nah dia bilang, Dek, saya mau kasih lihat kamu rumah yang nanti kita bakal tempatin. Pergilah mereka ke rumah itu, ya sampai di rumah itu si cewek tiba-tiba mules pengen kentut. Aduh cilaka kan jaim ya. Jaim. Nggak, namanya belum jadi suami kan, Iya. masih kentut juga masih tahan-tahan. Ditahan-tahan. Lain kalau udah suami istri badan kuat aja ya. Malu-malu. Nah lalu masuk, gimana dia mikir akhirnya tuh dia pasti masuk ke ruang makan, ini ruang makannya ada kursinya bagus ya. Nah si cewek ini pura-pura narik kursi kan bunyi tuh. Oh, ya kan? iya, iya, iya. Met sambil kentut ya. Ya Allah. Alhamdulillah, itu satu. Nah, terus si pacarnya ngomong, Dek, saya ada kejutan buat kamu di lantai 2. Tapi kamu mesti tutup mata, ditutuplah matanya supaya namanya kejutan kan. Saya bawa kamu ke lantai 2. Dibawalah ceweknya ke lantai 2. Iya. Mata ditutup nih, tutup nggak ngeliat. Sampai di lantai 2, si cowoknya bilang, aduh saya ada yang ketinggalan di bawah. Tunggu bentar ya Dek ya, jangan dibuka dulu matanya. Iya bang. Turun si pacarnya, ceweknya pengen kentut lagi. Dan pikir kan nggak ada cowoknya kan. Asik bebas. Bebas. Kentut lah dia sekeras-kerasnya. Naik cowoknya. Dia bilang, "Dek, sekarang kamu boleh buka matanya katanya. Dibuka lah mending. Begitu dibuka, di situ ada calon mertua laki-lakinya. Calon mertua. Sama calon ada iparnya. Ada iparnya ngomong gini. Kentut nih ya. Jadi judulnya kentut Udah nih ya. Banyak ya malunya ya. Itu asli itu ya, lucu, Nah, lucu, makanya lucu. hati-hatilah, kentut itu memang perlu menyehatkan tapi perhatikan juga Ya, di mana situasi. kentutnya Iya, gitu ya. harus tahu diri ya. Oke. Ya, makasih Pak Dokter ya. sama-sama. Jadi biar semua tahu juga kentut itu sebenarnya bermanfaat Ya. ya, walaupun tidak disukai. Tidak disukai oleh yang mendengar. Terbukti sekali lagi, Ya. sehat buat dia, Ya, tidak sehat tidak bagi sehat gue. buat yang lain. Dan bisa memalukan ya. Nah, potensi memalukan. Ah, luar biasa. Oke, demikian makasih Pak Iwan.